Ramai-ramai desak Anwar Usman mundur dari MK. Saya mengenal kultur daripada peradilan umum bahwa prinsip kesetaraan di dalam independensi hakim agaknya kurang kalau kita lihat dibandingkan dengan ketua di peradilan umum itu. Oleh karena itu, ketika dia mungkin berpindah ke MK itu masih terbawa kultur yang lama itu, dan menurut saya kalau kita perhatikan komposisi daripada pembuat keputusan itu, di mana saudara Guntur berada nomor 3, biasanya di MK dia menjadi drafter putusan nomor 90 itu. Kalau kita lihat susunan daripada majelis hakim itu, Guntur nomor 3, menurut saya dia menjadi drafter. Dan draft yang disusunnya itu, kalau sebenarnya dilihat dari sudut etik, bukanlah seperti orang melihat bahwa etik itu hanya perilaku dan kelakuan, tetapi dia juga adalah ukuran yang menjadi bagian dari norma konstitusi dan norma hukum. Sejumlah pihak keberatan dengan sanksi yang diberikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Anwar Usman. Jadi sebenarnya bukan tidak ingin diberhentikan dengan hormat, tapi karena ingin menghindari mekanisme banding yang belum diatur. MK-nya aja terlambat, apalagi mekanisme bandingnya. Karena itu saya menyayangkan ya, seharusnya Pak Anwar Usman melihat situasi semacam ini, melihat original intent daripada MK memberhentikan beliau dengan tidak hormat, lebih punya nilai kehormatan seandainya beliau tadi menyatakan mengundurkan diri. Saya menyayangkan bahwa sikapnya justru tadi makin menunjukkan bahwa beliau tidak mengerti apa itu konsep konflik of interest, benturan kepentingan, masih mengatakan yang diuji norma. Padahal kalau kita baca peraturan MK nomor 6 tahun 2009-nya mengatakan hakim harus mengundurkan diri jika terkait dengan keluarga perkaranya, kepentingan putusannya. Hal itu lantaran sanksi yang dijatuhkan hanya mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Tak puas dengan sanksi itu, sejumlah pihak pun mendesak agar Anwar Usman mengundurkan diri sebagai hakim MK. Desakan itu salah satunya datang dari Majelis Hukum dan HAM MHMH PP Muhammadiyah. Mereka menuntut Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim MK usai terbukti melanggar kode etik berat karena konflik kepentingan dalam putusan syarat batas usia Capres-Cawapres. Langkah Anwar untuk mengundurkan diri dinilai penting untuk menjaga muruah MK sebagai penjaga konstitusi Indonesia. MHH PP Muhammadiyah menuntut kepada Anwar Usman untuk mengundurkan diri dari jabatan hakim Mahkamah Konstitusi demi menjaga muruah, martabat dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi serta mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kata Ketua MHH Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam keterangannya Rabu 8 November. Trisno menyayangkan putusan MK hanya menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK. Baginya pelanggaran etik berat yang dijatuhkan kepada Anwar Usman seharusnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Hakim Konstitusi. Hal ini sudah jelas diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan MK nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meskipun MHH-PP Muhammadiyah dapat memahami dan menghormati putusan MK yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK yang terbukti melanggar kode etik berat karena konflik kepentingan dalam perkara yang diperiksa dan diputuskan, kata dia. EKS Hakim MK Marwarar Siahan juga menilai Anwar Usman seharusnya mengundurkan diri usai dinyatakan melanggar etik berat terkait konflik kepentingan dalam putusan syarat batas usia Capres-Cawapres. Menurutnya, Anwar Usman seharusnya memiliki rasa malu untuk menjabat sebagai Hakim MK setelah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Meskipun sanksi tersebut tidak diberikan dalam putusan yang dijatuhkan MK. Kalau same kultur, di mana ada same kultur itu sudah tidak usah saya terjemahkan. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini, ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 7 November malam. Sebelum adanya putusan MK, desakan agar Anwar Usman mundur juga telah bermunculan.
Sebanyak 200 warga yang terdiri dari berbagai macam latar belakang menandatangani maklumat keprihatinan usai MK mengabulkan gugatan terkait syarat capres dan cawapres memiliki pengalaman menjadi kepala daerah. Maklumat tersebut juga disebut dengan maklumat Juanda lantaran dibacakan di Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Senin 16 Oktober petang. Pendapat yang berkembang di kami memang membahas pelaporan Ketua MK lewat MK-MK atau desakan dengan acara lain agar Ketua MK mundur, kata juru bicara maklumat sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid saat dihubungi CNN Indonesia.com Selasa. Menanggapi banyaknya desakan untuk mundur dari MK, Anwar Usman menyebut tak ada perintah dari MK-MK untuk mengundurkan diri. Anwar Usman juga konsisten menyatakan jabatan adalah milik Tuhan usai dirinya dicopot sebagai Ketua MK. Oleh sebab itu, dia mengaku akan mengikuti dan tetap menjalankan aktivitasnya sebagai Hakim Konstitusi. Ya ialah tetap menjalankan tugas sebagai anggota Hakim MK, jabatan milik Allah, kata Anwar di Jakarta Rabu.